Ini Maryam Maryam 1971. Perhatikan cara mereka memahami ayat suci Al-Quran ya ikhwah. 19 ya, coba ya. Umat Islam harus tahu biar kita bisa menangkal syubhat mereka. Sebentar saya tayangin di sini deh. Iya, isinya bunyinya merupakan suatu ketetapan bagimu untuk mendatangi itu merupakan suatu. Berapa? Maryam 1971. 71. Nih. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dari seluruh neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang telah ditetapkan. Dan dia tidak membaca ayat berikutnya, hanya yang dibaca itu ayat ke-71 di surat Maryam. Padahal di ayat berikutnya itu adalah ayat-ayat tentang azab, tentang siksa yang diperuntukkan kepada orang kafir ya ikhwah, kepada orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut ya ikhwah, dia takut dan tidak berani membacakan ayat tersebut. Hanya yang dibaca ayat ke-71 saja. Iya, kan banyak orang suka ngeles tuh, pastor. Kalau dari itu nanti dibukanya dari tafsir web. Nanti ada penjelasan dari para ahli tafsir dari kementerian apa Arab Saudi, semua ada di situ. Itu merupakan suatu kemestian gitu. Jadi kalau ada lagi, kalau kita mencari di Google gitu, berapa lama jika lupa sholat gitu berada di neraka, itu lama kita harus membayarnya. Ya, kalau dari perjanjian lama sama kita cek dari imannya saudara sebelah begitu gitu kan, setiap apa yang kita lakukan gitu dosa, kita harus membayarnya ya Pak Surya. Kalau saya salah koreksi gitu ya. Makanya Yesus itu datang untuk menebus kita dari hukum dosa. Seperti biasa, mereka memahami ayat suci Al-Quran tanpa didasari dengan ilmu. Dan dia hanya membacakan ayat ke-71 saja. Dia tidak berani dan takut ya ikhwah untuk membacakan ayat ke-72-nya. Padahal ayat tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir, yang kemudian dia membangkang Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi orang yang zalim, yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dalik. Bahkan tadi dia sudah menyinggung tentang lupa sholat berapa lama di neraka. Bukan hanya itu saja, dia menyinggung tentang iman Yahudi di perjanjian lama. Baik, kita akan sampaikan juga videonya, kita akan tampilkan videonya bagaimana tanggapan orang Yahudi terkait surga dan neraka, apakah sama dengan iman Kristen atau sama dengan iman Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan namun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang bisa berjumpa kembali di channel Asik Ngaji ini, channel yang insya Allah terus menerus bersama antum tentunya menyerahkan yang hak dan mengcounter segala fitnah tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam. Baik ya ikhwah, kita akan sampaikan dan kita akan jawab pernyataan dari non-muslim ini terkait tadi video yang kami sudah tampilkan di awal. Katanya umat Islam akan mendatangi neraka, seolah-olah di sana umat Islam semuanya masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dia hanya membaca ayat ke-71 saja dan tanpa membaca ayat berikutnya. Sebelum kita jawab, kita akan baca terlebih dahulu ayat suci Al-Qur'anul Karim yang dia sampaikan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Maryam ayat ke-71. Wa im minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka. Nah, di sini ada kata wariduha. Mohon untuk dipahami. Ya, syukur-syukur non-muslim di sana melihat tayangan ini, menyaksikan tayangan ini. Wariduha bimakna mendatangi. Itu berbeda dengan kata dakhiluha bimakna memasuki. Wariduha yang asal katanya dari kata waroda yaridu artinya mendatangi, sedangkan dakhiluha bimakna dari kata dakhola yadkhulu artinya memasuki. Nah, di sini apakah manusia itu akan memasuki neraka atau mendatangi neraka? Maka mohon maaf, harus kita pahami terlebih dahulu. Misal kami berikan contoh, saya mendatangi rumah Anda. Apakah saya sudah pasti memasuki rumah Anda? Kan tidak seperti itu. Mendatangi itu berbeda memasuki. Kecuali kalau misalkan katanya demikian.
saya memasuki rumah Anda. Di samping saya memasuki, otomatis saya mendatangi rumah Anda. Nah, di ayat ini justru ayatnya mendatangi neraka. Maka hal ini dikonfirmasi oleh Nabi SAW ketika manusia itu nanti di akhirat akan meniti titian siratal mustaqim. Nah, meniti di sanalah yang kemudian mendatangi neraka, karena kita di sana sangat dekat jaraknya antara titian siratal mustaqim dengan neraka di bawahnya. Kita mendatangi neraka bukan berarti memasuki neraka semua manusia. Nah, akan tetapi orang ini justru ya ikhwah, dia tidak membaca ayat berikutnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-72 di surat Maryam tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jisiyya. Nah, ini menarik ya ikhwah, yang tidak dibaca oleh orang tadi. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan alladzina taqaw, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kan takwa itu melaksanakan perintahan Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang muslim yang soleh, yang bertakwa, Allah selamatkan tatkala menuju titian itu, tatkala memasuki titian itu, tatkala dia berada di titian itu, Allah selamatkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, seseorang nanti ketika melewati titian siratal mustaqim itu, ada yang kemudian kalbarqi, seperti kilat. Ada yang kemudian kata Nabi seperti kerih, seperti angin. Ada yang kemudian kata Nabi katoir, seperti burung. Dan ada yang merangkak. Bagaimana keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana amal solehnya. Begitu kata Nabi SAW. Jadi intinya dalam titian siratal mustaqim itu, maka orang-orang akan diselamatkan, yaitu orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di lanjutan ayatnya ini sangat menarik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadharuz zalimina fiha jisiyya." Allah membiarkan orang-orang yang zalim fiha, di dalam neraka. Siapa orang-orang zalim di sana? Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya orang yang mengutukan Allah, orang yang syirik kepada Allah adalah zalim yang amat-amat besar, dolim yang sangat-sangat agung. Orang kafir tentunya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, bahkan khalidina fiha abada, dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas kenapa ayat berikutnya tidak dibaca? Kenapa ayat yang kemudian menerangkan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, itu tidak dibaca? Padahal di ayat ke-71 itu bermakna untuk mendatangi, bukan bermakna untuk memasuki. Akan tetapi ketika mengatakan wa nadharu, Allah membiarkan siapa? Az-zalimin, orang-orang zalim, fiha, di dalam. Dan makna fi itu artinya di dalam. Ada fi, ada ala, ada haula, ada tahta, ada fauqa. Ala artinya di atas, fauqa artinya masih sama di atas, tahta artinya di bawah, sedangkan haula artinya di sekitar atau di halaman. Dan fi itu bermakna di dalam. Misalkan fil masjid, di dalam masjid, fil maqsad, lalu kemudian fil fasl, di dalam kelas, atau misalkan fil bait, di rumah, di dalam rumah. Maka ketika disebutkan fiha, dhamirnya ha itu kembali ke neraka, maka fiha, di dalam neraka. Siapa? Orang-orang zalim, orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita akan jawab ke pernyataan berikutnya. Dia sudah membawa sholat dan katanya orang yang lupa sholat, dia akan dimasukkan beberapa lama di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Begini, orang yang lupa itu tidak terkena hukuman. Orang yang lupa itu bukan kehendak dirinya, berarti di sana ada uzur. Orang yang lupa diqadha di waktu yang kemudian nanti dia bisa melaksanakannya. Jadi orang yang lupa itu tidak dihukumi menjadi dosa, karena lupa itu adalah uzur syar'i, bahkan dia tidak dihukumi dosa dan kemudian tidak disiksa, kecuali kalau misalkan orang tersebut mengingkari sholat, lalu kemudian malas tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kecuali itu diancam. Tetapi kalau misalkan tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulangi lagi, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jangankan kita umat muslim,
Yesus saja sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yesus tidak diam. Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Jadi intinya umat Islam itu sama, sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dengan Yesus, hanya saja mungkin syariatnya yang berbeda. Karena kita yang kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam contohkan bagaimana tatkala kita melaksanakan salat dengan baik dan benar itu ikhwafillah di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berbeda syariat. Baik ikhwafillah, yang kemudian pernyataan ketiga, dia sudah membawa-bawa iman Yahudi. Apakah memang betul iman Yahudi itu sama terkait surga dan neraka dengan iman Kristen atau dengan iman Islam? Kita akan saksikan ke videonya. Kan bagaimana esensi konsep keselamatan dalam pandangan Yahudi? Untuk orang Kristen, selamat itu masuk surga, ya kan, misalnya, betul nggak Pak? Tapi untuk orang Yahudi, ya semua yang meninggal akan lewat neraka dulu, kita akan dihakimi dulu, setelah itu baru semua akan ke surga. Alhamdulillah, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambah wawasan. Aqulu qouli hadza, al-'afwu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.